Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mila Delviani dengan NIM I01203114, kelas Hukum A, Angkatan 2020 Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 14, yaitu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Jenis perjanjian kerja berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat dua jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Syarat perjanjian kerja yakni kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat perjanjian kerja yaitu mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat meminimalisir konflik atau perselisihan, menjaga kelancaran proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Bentuk dari perjanjian kerja yaitu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Yang kedua, perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau merupakan cukup kesepakatan para pihak. Unsur yang terdapat dalam perjanjian kerja yaitu adanya kata sepakat dari dua pihak atau lebih. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik, dan dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Asas hukum perjanjian kerja yaitu pertama, asas konsensualisme, yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yang ketiga, asas mengikat sebagai undang-undang, dan yang keempat, asas kepribadian. Asas-asas tersebut yang akan melandasi setiap perjanjian yang dibuat di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama atau PKB merupakan pedoman kerjasama antara pekerja dan perusahaan, di mana perjanjian kerja bersama akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam kerja. Fungsi perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau karyawan dan menjadi pedoman penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. Di dalam satu perusahaan hanya dapat membuat satu perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja atau karyawan di perusahaan tersebut. Siapa saja yang dapat membuat perjanjian kerja bersama? Perjanjian kerja bersama dibuat dan diberlakukan oleh perusahaan, sementara perjanjian kerja bersama disusun bersama berdasarkan kesepakatan oleh perusahaan dan serikat pekerja. Perjanjian kerja bersama merupakan komitmen antara perusahaan dan seluruh karyawan, sedangkan perjanjian kerja mengikat karyawan masing-masing. Tujuan perjanjian kerja bersama. Surat perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengikatkan antara kedua belah pihak terkait dengan komitmen masing-masing, yang isinya adalah tentang perjanjian ataupun kesepakatan antara dua belah pihak mengenai kewajiban dan haknya masing-masing. Adapun isi perjanjian kerja bersama yaitu harus mencakup hak-hak dan kewajiban perusahaan serta serikat pekerja. Selain itu, ada pula aturan yang tambahan yang meliputi kenaikan upah, cuti, aturan jam kerja, dan lain-lain.
Jangka waktu dan tanggal dimulainya perjanjian kerja bersama pun harus tercantum sebagai bukti terakhir. Sebagai bukti terakhir adalah tanda tangan para pihak yang menyusun perjanjian kerja bersama. Syarat perjanjian kerja bersama yaitu adanya kesepakatan perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang ada di dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Selain itu, kedua belah pihak juga harus secara sukarela untuk menerima isi dari kesepakatan yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu jangka waktu berlakunya perjanjian kerja bersama. Batas maksimal dari masa berlaku sebuah perjanjian kerja bersama adalah 3 tahun dengan catatan apabila dalam proses perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama masing-masing pihak tidak menemukan kesepakatan atau deadlock, maka masa berlaku perjanjian kerja bersama masih dapat diperpanjang selama 1 tahun. Bentuk-bentuk perjanjian kerja bersama ada 4, yaitu pertama, perjanjian kerja waktu tidak tetap atau PKWTT. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tetap atau PKWT. Yang ketiga, perjanjian kerja per waktu. Dan yang keempat, perjanjian pemborongan pekerjaan. Sekian dari pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.